Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang ciri-ciri, tujuan, dan unsur dinamis dalam belajar. Adapun anggota kelompok kami ada Arin Aryana, Mahmud, Abdurrofi, dan Yudiana Pratama. Langsung saja yang pertama ciri-ciri unsur dinamis dalam belajar. Belajar merupakan suatu proses upaya yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, Slameto. Dengan kata lain, belajar terjadi seiring perkembangan dan pertumbuhan manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Gagne, belajar mengandung dua definisi yang meliputi suatu proses yang memperoleh motivasi dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku serta belajar merupakan penguasaan dalam pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari hasil instruksi manusia. 1. Ciri-ciri belajar. Ciri belajar dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, adanya aktivitas fisik, mental, dan emosional, melibatkan unsur lingkungan, bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku. Dari segi hasil, bersifat relatif tetap, diperoleh melalui usaha yang maksimal. Ciri-ciri pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan pedoman bagi mereka yang melakukan kegiatan siswa dan kegiatan belajar, serta bagi guru dan orang lain yang lebih berpengetahuan dan yang seharusnya mampu melakukan kegiatan pendidikan. Contohnya kegiatan pramuka. Dua kegiatan yang dilakukan guru dan siswa secara bersama-sama, tentunya memiliki ciri khas tersendiri. Ciri-ciri proses belajar adalah A. Adanya unsur guru. B. Adanya unsur siswa. C. Adanya aktivitas guru dan siswa. D. Adanya interaksi antar guru dan siswa. E. Bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa. F. Proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Definisi tujuan pembelajaran menurut para ahli. Tujuan pembelajaran dalam dasarnya adalah harapan, yaitu apa yang dibutuhkan berdasarkan anak didik menjadi output belajar. Menurut Robert F. Meager, Sumiati dan Asra, 2009-10 memberi batasan yang lebih kentara mengenai tujuan pembelajaran, yaitu maksud yang dikomunikasikan melalui penyataan yang mendeskripsikan mengenai perubahan yang dibutuhkan berdasarkan anak didik. Menurut H. Daryanto 2005-58, tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang mendeskripsikan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang wajib dimiliki anak didik menjadi dampak berdasarkan output pembelajaran, yang dinyatakan pada bentuk tingkah laris yang bisa diamati dan diukur. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur dinamis merupakan unsur yang dapat merubah dalam suatu proses belajar. Kualitas belajar yang baik dipengaruhi oleh unsur-unsur dinamis. Dalam belajar, unsur dinamis tersebut meliputi motivasi belajar, motivasi siswa, bahan belajar, suasana belajar dan kondisi subjek pembelajaran. Imron, 1996. 29-30. 1. Motivasi belajar dan upaya memotivasi siswa. Motivasi berasal dari kata motivation yang berarti sebuah dorongan, motivasi atau pengalaman. Motivasi belajar secara keseluruhan menjadi dorongan bagi penggerak psikis bagi siswa yang menimbulkan proses belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Winclass, 1987. Motivasi belajar berperan penting dalam memberikan semangat, gairah dan rasa senang dalam proses belajar. Siswa yang mempunyai motivasi belajar cenderung lebih memahami atau lebih mampu mengikuti pembelajaran dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki motivasi belajar. Motivasi belajar dibedakan menjadi dua jenis yang meliputi motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar dari diri siswa yang mendorong dalam proses pembelajaran. Sedangkan motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri dari siswa tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan ada pemutaran video pembelajaran dari kelompok kami. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini.
Kali ini kita akan membahas materi saluran dan dampak mobilitas sosial. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian mobilitas sosial. Coba, ada yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Ya, betul. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Anak-anak, kalian tentu berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi. Mari cari tahu dalam pembahasan saluran mobilitas sosial berikut ini. Saluran-saluran mobilitas sosial. Pertama, pendidikan. Peran pendidikan dalam mobilitas sosial yaitu sebagai social elevator, artinya meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia menggunakan pengetahuannya untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Yang kedua, organisasi politik. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi politik mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa meningkat bila seseorang tersebut berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Sebagai contoh, Insinyur Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Sehingga pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi. Contohnya, seorang direktur di sebuah perusahaan mempunyai pendapatan yang besar serta jabatan yang tinggi. Hal tersebut membuatnya dihormati oleh masyarakat serta karyawan di tempat kerjanya. Yang keempat, ada organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Organisasi profesi akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Contohnya, seorang guru yang mengikuti organisasi keguruan akan membuat profesinya sebagai guru makin diakui oleh masyarakat serta rekan seprofesinya. Anak-anak, apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Dampak mobilitas sosial ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada seseorang untuk maju agar memperoleh status yang lebih tinggi. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan mobilitas, masyarakat selalu dinamis, bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Misalnya, seseorang yang melakukan mobilitas sosial vertikal, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Sementara dampak negatif dari mobilitas sosial, pertama, timbulnya konflik. Apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, akan timbul benturan-benturan nilai dan kepentingan, sehingga kemungkinan timbul konflik. Yang kedua, gangguan psikologis. Mobilitas sosial dapat pula mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Misalnya, menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas menurun. Yang kedua, adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari jabatannya.
Yang ketiga, mengalami frustasi atau putus asa bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas tetapi tidak dapat mencapainya. Gangguan psikologis tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada, menerima keadaan, dan kemudian bertekad untuk berubah. Anak-anak, manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah mobilitas vertikal ataupun horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas ataupun ke bawah. Mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia. Namun, seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Untuk melakukan mobilitas ke atas, diperlukan perjuangan yang gigih. Nah, anak-anak, itulah pembahasan mengenai saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak-dampak terjadinya mobilitas sosial tersebut. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.